vraag misschien. Opmerkelijk is in de Indonesische revolutie dat die zo bloedeloos is geweest. Pada tahun 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno menerapkan sistem politik yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin di Indonesia. Latar belakangnya berasal dari visi politik Soekarno yang menciptakan negara yang berdaulat secara politik, ekonomi, dan sosial. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Soekarno menyadari pentingnya mengatasi berbagai tantangan dalam membangun negara yang baru. Dia percaya bahwa negara ini harus memiliki pemerintahan yang kuat dan efisien untuk mencapai kemerdekaan yang sebenarnya. Demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno menekankan pada peran sentral presiden dalam mengambil keputusan politik yang strategis. Dalam sistem ini, Soekarno berperan sebagai pemimpin yang tertinggi yang memimpin proses pembuatan keputusan dan menggerakkan kebijakan negara. Gili mengatakan bahwa dalam demokrasi terpimpin ini, Soekarno memiliki kegagalan dari praktek demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin itu karena Soekarno itu melihat adanya kegagalan ya, dari praktek demokrasi liberal atau demokrasi parlementer ketika itu. Kenapa gagal? Karena saat itu kan kita melihat ya, ketika praktek demokrasi parlemen itu diterapkan atau digunakan oleh Indonesia, itu sering jatuh bangun kabinet. Bahkan kalau kita sejarah kan tidak ada kabinet yang bisa bertahan sampai 2 tahun atau 1 tahun. Ada berbagai kabinet umur jatuh. Ya. Nah, kenapa bisa ada jatuh bangun kabinet? Karena saat itu di parlemen tidak ada partai politik yang bisa mencapai 51% atau 50% tanpa 1. Sehingga kalau ingin membentuk pemerintahan, mereka berkoalisi. Sayangnya, koalisi ini itu tidak kuat ya. Satu partai kecewa, dia akan naik dukungan hingga mengakibatkan ambruknya pemerintahan atau jatuhnya perdana. Nah, ini berulang-ulang gitu ya. Ini yang menyebabkan tidak stabil. Jika tidak ada satu pemerintahan pun yang bisa menuntaskan agenda-agenda pemerintahannya, dampaknya tadi akhirnya ketidakstabilan politik. Itu pertama. Yang kedua itu muncul konflik politik alirannya. Karena kita tahu kan ketika masa Orde Lama itu masyarakat terfragmentasi atau masyarakat terkotak-kotak ke dalam berbagai era politik. Kita ada nasionalisme, lalu ada komunisme, ada islamisme, lalu ada sosdem. Itu masyarakat tersegregasi ya, atau terkotak-kotak. Konflik itu di elit itu bisa merampas ke bawah, hingga konflik politik itu muncul di mana-mana. Ini yang dibilang Soekarno ini suatu hal tidak baik, dan dia menawarkan sebuah sistem demokrasi yang dia klaim sebagai demokrasi asli orang Indonesia atau demokrasi yang tumbuh dari tradisi pemikiran budaya Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu yang ketiga, penyebab kenapa Soekarno itu mencetuskan konsep demokrasi terpimpin itu adalah kegagalan konstituante. Ya, kita kan tahu ya, itu ketika Orde Lama itu kita pernah melaksanakan pemilu tahun 1955, itu dianggap sebagai satu pemilu yang sangat berhasil, bahkan sangat jurdil. Dan itu kan ada 2 kali pemilu ya, itu memilih anggota parlemen dan memilih konstituante. Nah, konstituante itu dibentuk untuk apa? Untuk merumuskan dan menetapkan undang-undang dasar yang baru, mengganti undang-undang dasar sementara tahun 50. Nah, tetapi konstituante itu sampai 4 tahun bertugas itu kan tidak bisa menuntaskan ya, atau merumuskan dan menetapkan undang-undang dasar baru. Kenapa? Karena ada 2 kubu ya di dalam konstituante, antara Islam dan nasionalis, yang sama-sama ini memiliki keinginan ya, kelompok Islam ingin mendirikan negara Islam, kelompok nasionalis ingin tetap mendirikan negara Pancasila. Ini kan tidak boleh voting, ini kan tidak ada suara minoritas. Padahal yang kita tahu, lembaga ini sudah menuntaskan 70% tugasnya itu. Cuma mereka belum sepakat tentang standar negara. Ini yang akibatnya berlarut-larut ya, sehingga tidak ada kesepakatan di antara 2 faksi besar ini.
Yang keempat, itu munculnya berbagai gejolak atau berbagai peristiwa di daerahnya. Kita mengenal ada RMS di Maluku, ada di TII di Jawa Barat, di Aceh dan di Sulawesi, kan? Lalu ada Pesta atau PRI di Sumatera Barat dan di Sulawesi. Nah, itu yang menyebabkan dianggap sistem demokrasi parlementer tidak baik ya, atau gagal. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, Soekarno, bapak proklamator kita, memiliki gagasan yang menginspirasi dan kontroversial. Demokrasi terpimpin, sebuah konsep yang mencerminkan visi Soekarno untuk menciptakan negara yang berdaulat, adil, dan merdeka. Melalui gagasan ini, Soekarno bermaksud menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan kepemimpinan kuat dan peran aktif negara dalam pembangunan. Berikut ini terdapat salah satu video orasi Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Vraag misschien. Opmerkelijk is in de Indonesische revolutie dat die zo bloedeloos is geweest. Toch kunt u zich misschien voorstellen dat voor een westerling bepaalde dingen in uw geleide democratie, bepaalde zaken wat autoritair aandoen. Misschien omdat we uit het westen komen, omdat we niet aan Azië gewend zijn. Maar kunt u zich dat voorstellen? Dat komt omdat jullie, ik neem niet kwalijk dit woord jullie, dat is vriendschap, ja? Ja. Dat komt omdat jullie een verkeerd begrip hebben van het woord geleide democratie. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Dus om alweer de mensen in een baan te leiden die ze nog niet gewend zijn. Net als de revolutie als... Ja, door musyawarah. Musyawarah betekent praten met elkaar. Kijk eens kerels, vrienden. Zo moeten, wat denk je ervan? En die man zegt nee. En ik geloof dat het beter is zo te doen. En dan na discussie, na wat we noemen musyawarah, bereiken we een stadium van communistische opinie. Iedereen is dan van dezelfde mening. Oké, dat voeren we samen uit. Dan wordt het besloten. Ja, wordt het besloten. Dus niet de manier van hoeveel stemmen voor, hoeveel stemmen tegen. Nee, door met elkaar te praten als in een familie. Vader roept moeder, dochters en zonen bij elkaar. Nou, Eén groot gezelschap. een groot gezelschap en dan samentjes besluiten nemen. En er staat nooit een boze vee aan de wieg. Oh, nooit. Hoezo trap ik eruit? Ketika melihat celah bahwa demokrasi parlementer itu gagal, dianggap membawa ketidakstabilan, jadi akhirnya mencetuskan terpimpin atau presidensial lah, ya, kita kembali ke presidensial. Nah, kalau sistem presidensial kan sebenarnya yang kuat kan presiden atau yang negara kepala pemerintahan. Nah, itu satu motif ya yang katanya itu menjadi alasan kuat Soekarno itu mengubur praktek demokrasi parlementer untuk diganti dengan demokrasi terpimpin. Ya, jadi ada motif politik, yaitu ingin menjadikan dia sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan yang punya power, yang punya kekuasaan, yang punya otoritas untuk mengendalikan hitam putihnya pemerintah. Jadi nggak lagi oleh pada mencetuskan demokrasi terpimpin kan dia itu kan yang pertama kan dia mengkritik demokrasi parlementer. Yang kedua itu Soekarno pernah berkata ya, jadi kalau kita konsisten terhadap demokrasi parlementer itu seharusnya kekuatan politik itu masuk ke kabinet ya. Tapi kata Soekarno, ini ada satu partai politik yang tidak pernah masuk ke kabinet, ke PKI ya. Nah, Soekarno itu inginnya semua kekuatan itu masuk ke kabinet. Nah, ada keterwakilan. Tapi kan semasa demokrasi parlementer terlihat ada satu partai politik yang tidak pernah dilibatkan oleh partai itu masuk ke kabinet pemerintahan, yaitu PKI. Karena dianggap mungkin dulu pernah terlibat dalam peristiwa 1948 ya, sehingga dia dijauhi baik oleh partai agama Islam atau partai nasionalis, sehingga dia tidak pernah menjadi partai pemerintah PKI itu. Ini juga yang akhirnya menjadikan PKI itu menang di pilkada atau pemilu daerah, karena dia jauh dari pemerintahan, tidak pernah menjadi partai pemerintah, dia otomatis dianggap partai bersih, sehingga dia pulang dapat dukungan. Nah, Soekarno tuh inginnya kalau kita konsisten demokrasi parlementer, seharusnya kekuatan di parlemen itu masuk ke kabinet. Kan selama itu tidak pernah terjadi, ya justru PKI di luar. Nah, Soekarno tuh ingin semuanya bersatu. Sebenarnya ini kan
ide ini bukan ide baru ya, karena kalau kita lihat pemikiran Soekarno itu kan adanya kesinambungan kontinuitas. Bicara tentang Nasakom itu sebenarnya sudah ada dalam tahun 1976 ya, ketika dia bikin sebuah artikel tentang Islam, Marxisme dan nasionalisme itu. Nah, jadi konsepsi ini sudah ada ketika dia muda. Kenapa? Karena dia lihat kekuatan politik Indonesia itu ya ketiga itu diwakili oleh tiga kekuatan ini, yaitu Islam, kelompok nasionalis dan komunisme. Nah, Soekarno ini harusnya bersatu, ya, bersatu untuk membangun bangsa, bersatu untuk menjadikan kita sebagai negara adidaya. Itu Soekarno. Jadi itu ide gagasannya itu seperti itu. Selain terdapat gagasan dan motif, di bawah sistem demokrasi terpimpin, Soekarno memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Ia mengambil alih tanggung jawab penting dalam memperkuat stabilitas politik dan mengarahkan pembangunan nasional. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Soekarno didasarkan pada aspirasi dan kepentingan rakyat, namun tetap mempertahankan otoritas dan kekuasaan yang kuat. Demokrasi terpimpin juga menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat diajak untuk berpartisipasi dalam forum-forum politik, organisasi massa, dan gerakan sosial. Hal ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kontroversi dan kritik. Beberapa menganggap bahwa kekuasaan yang terpusat pada suatu individu dapat mengancam kemerdekaan individu dan pluralisme politik. Selain itu, beberapa juga merasa bahwa partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan tidak selalu mencerminkan keinginan sebenarnya dari seluruh masyarakat. Sebenarnya antitesis dari demokrasi parlementer. Ya, makanya kalau teman-teman membedah demokrasi terpimpin itu nggak mungkin kita meninggalkan praktek demokrasi parlementer atau belakang. Ini berkaitan, ini seperti hubungan sebab akibatnya. Nah, kalau praksisnya itu berarti antitesisnya. Jadi kebalikan dari sistem demokrasi parlementer. Misalnya, kalau dalam sistem demokrasi parlementer itu ada kebebasan, ya demokrasi itu betul-betul dijunjung tinggi. Ya. Ketika masa demokrasi terpimpin dan sebaliknya. Ya. Soekarno bersifat otoriter ya, kan dia banyak membicarakan orang-orang yang mengkritik ide atau pemikiran. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem politik di mana kekuasaan politik terletak pada pemimpin atau tokoh politik tertentu yang berperan sebagai pilar utama dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, Gili mengatakan bahwa terdapat tokoh-tokoh politik yang mendukung atau menolak demokrasi terpimpin. Kan ada partai-partai yang dibubarkan, ada partai PSU dan partai PSI. Kan dianggap dua partai ini mengkritisi kebijakan demokrasi terpimpin dan dianggap itu tidak demokrasi. Lalu ketika zaman demokrasi parlementer itu ada kebebasan pers, media bebas, bahkan bukan partai-partai punya corong media ya, sehingga bebas untuk menyampaikan pendapat atau menanyakan wacana pikiran ya, di luar. Nah di zaman demokrasi terpimpin itu sebaliknya, justru media itu dibatasi. Bahkan kita pernah melihat ada dua media yang vokal, itu milik PSI itu pedoman, dan ada Masyu Media punya Abadi, orang itu beda karena selalu mengkritisi kebijakan Soekarno. Jadi memang praktek dari demokrasi terpimpin itu ya tanda petik itu sangat otoriter ya, karena dia membatasi ya ruang gerak partai politik, ruang gerak masyarakat untuk berekspresi, ya ruang gerak media. Sebagai presiden pertama Indonesia, Soekarno menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlangsungan demokrasi terpimpin. Ia melawan tekanan eksternal dan internal yang ingin menggantikan sistem tersebut. Soekarno percaya bahwa melalui demokrasi yang terpimpin, Indonesia dapat mencapai keadilan sosial dan kemakmuran bagi semua warganya. Soekarno dengan penuh semangat membangun fondasi-fondasi demokrasi yang unik. Ia mengedepankan kepemimpinan yang menggabungkan aspek nasionalisme, agama, dan demokrasi yang inklusif. Dalam visinya, demokrasi harus memperhatikan kebutuhan rakyat sambil memastikan bahwa kebijakan-kebijakan negara didasarkan pada persatuan dan keadilan.
Namun, perjuangan Soekarno untuk mempertahankan eksistensi demokrasi terpimpin tidaklah mudah. Ia dihadapkan pada berbagai krisis politik dan ekonomi yang menggoyahkan stabilitas negara. Meskipun demikian, Soekarno tidak menyerah. Ia terus berusaha untuk merangkul berbagai kepentingan dan menjaga kesatuan bangsa. Nah, Soekarno itu memang orang yang pintar ya. Dia itu orang yang strateginya luar biasa. Jadi dia itu untuk memperkuat kekuasaannya, dia membuat keseimbangan kekuasaan, 3 kekuasaan. Soekarno sendiri sebagai eksekutif, lalu dia punya ada TNI AD dan PKI. Nah, di zaman demokrasi terpimpin itu PKI masuk ke kabinet. Yang selama zaman demokrasi parlementer tidak pernah dilibatkan pada partai-partai politik yang lain. Tapi ketika politik terpimpin, dia masuk kabinet, banyak tokoh PKI menjadi menteri kan. Nah, Soekarno ini pandai, dia bukan buat dengan kekuasaan yang dia itu presiden, sebelah kiri itu PKI, maka itulah TNI AD. Nah, TNI AD dengan Soekarno itu ibaratnya bisa dikendalikan, sama dengan Soekarno dengan PKI. Jadi PKI sangat tergantung dengan presiden. Tetapi antara PKI dengan AD kan tidak takut, tidak berkontestasi. Karena kan militer AD saat itu darat dekat dengan Masyumi dan PSI, orang-orang dan Masyumi PSI kan anti PKI. Jadi dua sisi ini berkompetisi, terpenting itu mereka berkontestasi. Soekarno dia aman. Jadi kenapa dia merangkul PKI? Karena dia takut militer itu mengkudeta dirinya. Lalu baliknya, kenapa Soekarno merangkul AD? Agar PKI gak berani menggulingkan Soekarno. Itu satu siasat Soekarno untuk mempertahankan kekuasaannya di masa demokrasi terpimpin. Dia meraih PKI dan meraih militer. Nah, harapan dia bertahan lama sebagai eksekutif. Karena kalau dia meraih PKI, militer gak mungkin berkudeta karena ada PKI. Sebaliknya, PKI gak mungkin berontak karena ada militer yang akibatnya. Itu satu strategi Soekarno untuk keseimbangan kekuasaan atau mempertahankan demokrasi yang dia anut itu terpimpin tadi. Itu satu caranya. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem politik di mana kekuasaan politik terletak pada pemimpin atau tokoh politik tertentu yang berperan sebagai pilar utama dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, Gili mengatakan bahwa terdapat tokoh-tokoh politik yang mendukung atau menolak demokrasi terpimpin. Karena ada militer. Karena militer itu ingin stabilitas. Pertama, yang kedua itu militer khawatir kalau ada lagi pilu berikutnya PKI menang. Karena kan militer anti PKI, terutama kepada itu alasan militer itu dukung dengan presiden atau itu sebagai tanda berdirinya demokrasi terpimpin saat itu. Itu pertama. Yang kedua, PKI loh. Karena kan dengan demokrasi terpimpin dia diuntungkan. Dia yang dulu tidak pernah masuk kabinetnya jadi partai penguasa dia masuk kabinet. Beberapa tokoh. Ya, mereka banyak yang ditangkap dan dia punya media banyak beredar termasuk Hatta kan dia gak sepakat dengan demokrasi terpimpin. Karena dia akan bikin buku tentang demokrasi kita. Itu mengkritik Soekarno dan harian atau media yang memuat artikel Hatta kan berbeda. Itu saya contoh orang-orang yang sepakat dengan sistem terpimpin ya mereka akan dipikirkan secara politik oleh kekuasaan saat itu. Dalam pandangan Soekarno, tolak ukur keberhasilan demokrasi terpimpin adalah mencapai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan persatuan nasional. Baginya, demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum dan kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang pemerataan ekonomi, penghapusan kemiskinan, dan menciptakan kesetaraan sosial. Soekarno itu inginnya namanya stabilitas politik. Jadi nggak lagi mengulangi jatuh bangun kabinet. Satu. Yang kedua
itu salah satu kebersihan itu ini mungkin itu ingin tadi gagasan yang muda tahun 20-an itu antara kelompok Islam agama ya, komunis dan kelompok nasionalis itu bersatu. Itu mungkin tolak ukur yang Doron Soekarno itu harus diperjuangkan. Jadi ada persatuan ideologi antara berbagai kelompok politik di Indonesia saat itu. Penerapan demokrasi seringkali gagal dalam implementasinya. Meskipun demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem politik yang ideal, ada beberapa tantangan yang dapat menghambat keberhasilannya. Gagal ya, karena kalau berhasil nggak ada mungkin gerakan tahun 66 kan, gerakan mahasiswa. Karena dianggap gagal, akhirnya ada perlawanan dari kelas menengah oleh mahasiswa, sehingga Soekarno kan digulingkan oleh gerakan angkatan 66. Karena dianggap sudah nyimpang di demokrasi. Hatta, sebagai wakil presiden pada masa itu, memiliki peran penting dalam mewujudkan ide demokrasi terpimpin ala Soekarno. Dalam konsep demokrasi terpimpin, Soekarno memandang bahwa kekuasaan politik harus ditempatkan pada satu pemimpin yang kuat dan karismatik yang dapat memimpin rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional yang lebih besar. Sebagai partner Soekarno, Hatta mendukung ide ini dengan tulus. Menunjukkan bahwa Muhammad Hatta itu nggak sepakat dengan konsepsi demokrasi terpimpin. Karena dianggap ini bukan demokrasi. Ini adalah praktek otoriter ya, di mana eksekutif itu lebih powerful dibandingkan lembaga lain. Ya, dia akhirnya mundur dan dia pun punya artikel tentang demokrasi kita, yaitu demokrasi yang mengkritik konsepnya Soekarno. Ya, tetapi sebenarnya secara ide gagasan mereka bersisih, tidak ada kesepakatan, tapi kan secara hubungan pribadi mereka baik. Akan tetapi, seiring penerapan demokrasi terpimpin, beberapa perubahan penting telah terjadi di lembaga negara ini. Oke, pertama, MPR itu diganti menjadi MPRS. Ya, karena memang dulu MPR belum ada. Ketika pemilu tahun 55 pun, itu kan hanya memilih dua lembaga, konstituante dan parlemen atau DPR. MPR nggak dipilih, sehingga MPR itu diangkat oleh Soekarno jadi MPRS, bukan lewat pemilu. Yang kedua, DPR hasil 2055 itu oleh Soekarno diganti di DPR GR atau gotong royong, dibubarkan. Jadi DPR yang hasil pemilu itu dibubarkan atau dibentuk DPR GR. Artinya ada anggota DPR yang diangkat oleh kedua presiden. Dampaknya proses kontrol tidak jalan dengan baik, karena kan kalau anggota parlemen diangkat, jadi dia akan lebih berpihak kepada yang mengangkatnya, jadi nggak ada fungsi check and balance seperti itu. Yang berikutnya, kematian sistem multipartai ya. Jadi ketika era demokrasi terpimpin itu ada pendanaan partai politik, bahkan ada partai-partai yang dibubarkan tadi, PSI dan Masyumi. Nah, inilah berbagai perubahan di kelembagaan politik ketika Soekarno pertama demokrasi terpimpin. Jadi memang dianggap ini penyimpangan dari 1945 oleh orang-orang yang memang sejak awal sepakat dengan konsepsi demokrasi terpimpin. Soekarno sebagai pendiri dan presiden pertama Republik Indonesia mengembangkan pemikiran tentang konsep demokrasi terpimpin. Kesimpulan dari pemikirannya adalah bahwa demokrasi terpimpin dapat menjadi model yang tepat untuk negara-negara yang sedang berkembang atau sedang menghadapi tantangan yang kompleks. Menurut Soekarno, demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang melibatkan partisipasi aktif dari rakyat, tetapi dengan kepemimpinan yang kuat dan pengambilan keputusan yang efisien. Dia meyakini bahwa dalam fase transisi menuju masyarakat yang lebih maju, adil, dan makmur, diperlukan kepemimpinan yang tegas untuk mempercepat proses pembangunan dan mengatasi tantangan yang ada. Soekarno melihat demokrasi terpimpin sebagai solusi untuk menghindari korupsi, ketidakstabilan politik, dan keterbelakangan ekonomi yang sering terjadi dalam negara-negara yang baru merdeka. Dia berpendapat bahwa melalui kepemimpinan yang kuat dan program-program pembangunan yang komprehensif, negara dapat mencapai stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang lebih cepat.
kesimpulan dari pemikiran politik Soekarno adalah bahwa demokrasi terpimpin dapat memadukan nilai-nilai demokrasi, partisipasi rakyat, dan kepemimpinan yang efektif. Dalam konteks negara yang baru merdeka atau sudah menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang besar, demokrasi terpimpin bisa menjadi alternatif yang baik untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara lebih cepat.